Selamat bergabung di sesi virtual post-match press conference pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Persija Jakarta malam ini berakhir dengan skor imbang, skor kacamata 0-0. Sudah hadir bersama kita untuk sesi pertama ini perwakilan dari tim Persija Jakarta, ada Head Coach Angelo Alessio dan perwakilan pemain Rohit Chan. Langsung aja mungkin Coach, pertanyaan dari saya dulu sebenarnya. Another match, another draw, and another 1 point taken by Persija. Can you explain to us what happened on tonight's game and what are the difficulties so that Persija not able to win tonight? I think we have to accept this result because I think if both we and Persipura the same opportunity to score. But our difficulty now to score, to move the ball quicker. And the moment the situation is this. We have to improve our condition too. Now we have 3 games, but now we have to think to rest and to think the next game on Friday next. Terkait pertandingan tadi, menurut Coach, yang jelas kita harus menerima apapun hasilnya. Mungkin sebenarnya dari jalannya pertandingan, kedua tim, baik itu Persija maupun Persipura, memiliki kesempatan yang sama-sama memiliki peluang yang sama. Tapi Persija agak kesulitan dengan permainan cepat yang dimainkan oleh Persipura. Saat ini yang harus kita fokus ya mungkin setelah ini kita istirahat dan berpikir bagaimana caranya untuk terus berkembang dan memikirkan pertandingan selanjutnya di hari Jumat. Oke, mungkin ke Mas Rohit Chan dulu. From a player's point of view, what do you think the factor that caused Persija is having so much difficulties in gaining maximum point tonight? As coach said, like we have to accept the result, but I think we play against a decent side. So they also having a hard time. So they also play for the win, and we also play for the win. But unfortunately, we just got one point. But I think we have to take this as a learning process. Like we have to play a lot of matches. So I think we need to improve day by day. So hopefully in the next match we'll have a better result. Menurut Rohit, mungkin kurang lebih sama seperti Coach, kita juga sebagai tim harus menerima hasil pertandingan tadi. Sebenarnya dari kedua tim juga memiliki peluang yang sama, apalagi tapi buat Rohit tadi baik Persija dan Persipura mungkin serangannya juga polanya hampir sama, jadi memanfaatkan dari sisi sayap dan permainan cepat yang harus dibenahi dari Persija sekarang ya kita mengambil pelajaran dari pertandingan ini, dan menurutnya juga masih banyak pertandingan dan kita fokus ke pertandingan selanjutnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan dari teman-teman media. 2 questions for you, Coach. The Persija play tonight is a bit boring to watch. When you took out Rico and then the attack become much slower. Do you think this is the difficulty of the players that cannot interpret your instruction, or because you don't have a pure playmaker? I think we play and we tried in the training what then we do in the game, but I think we create in the first half 2-3 opportunity to score, but at the moment is this the situation. Everyone here want to win, but we have to now we have to improve and to increase our condition, and I am not too crying. I'm not too crying on myself, you know. But we have the situation is this. I have this player, a few players. I don't have option. I don't know if you understand. I don't have options in some rules.
And at the moment, the situation is this: I have to play with this guy, this boy. I have to thank them because they go on the pitch. Their commitment is a lot, but it's not enough to win. We have to give more. Probably we have to give more, and to understand some situation where we attacking. Okay. Menurut coach tadi di pertandingan kita sebenarnya udah bermain apa yang udah kita latih di sesi latihan. Apalagi di babak pertama kita juga banyak peluang, tapi mungkin belum waktunya untuk menang. Jadi dari yang coach lihat, pemain-pemain yang ada sekarang di Persija harus lebih banyak berkembang baik secara kualitas maupun dari segi kondisi fisik mereka. Coach bilang tidak mau terlalu menyesali hasil yang ada, tapi ya karena memang kenyataannya tidak banyak pilihan pemain yang bisa dimainkan oleh coach, apalagi dia harus memainkan pemain yang memang sudah ada dan apalagi di pemain-pemain mudanya ya menurut coach dari semua pemain Persija ya dibutuhkan komitmen dalam permainan. Jadi tidak cukup saja untuk keinginan, tidak cukup untuk hanya keinginan untuk menang, tapi juga harus ada kualitas yang ditunjukkan lebih lagi dari pemain-pemain Persija. Second one, coach. Why Andri Tani didn't play tonight? Is he injured or do you have any reason? Andri Tani sedang demam, ya Mas. Andri Tani tepatnya dia hari ini tadi diagnosa dokter terkena DBD, jadi mungkin emang tidak bisa dimainkan pada pertandingan ini. Mungkin ke Mas Rohit dulu, ini ada pertanyaan. As a senior player, what do you want to say to the younger player of Persija? Because we can see that they're kind of nervous tonight. There's a lot of mistake, passing mistake. This is different from other clubs, younger players like Persebaya, Persib, PSIS, which is more mature than what Persija had. I think it's a process, like they just came from the academy, so they play in a bigger platform, so it will take time to adjust, but they have to learn day by day, so they have to improve. They have to improve like what coach want to, so they have to utilize the opportunity as well. So I hope they will utilize their opportunity and they will improve themselves. Terkait pemain muda, menurut Rohit ini belum bisa menilai saat ini karena masih banyak pertandingan dan pertandingan. Jelas untuk pemain-pemain muda Persija, Rohit berpesan untuk lebih banyak lagi mengembangkan diri karena dan mengembangkan banyak hal yang karena Rohit juga bilang untuk setiap pemain muda Persija harus banyak memanfaatkan kesempatan yang diberikan jika dimainkan. Again to you, coach. Speaking about younger players, what are the reasons that for you to play these young players in this kind of crucial game? As I saying before, we are too many players very young. They don't have experience, and they have to improve, but a lot. We have too many, and I want to remember we lost 4 or 5 players and then we don't take anyone. This is the situation, but I have to play with this player. I have to improve this obstacle play. I want to win. But we probably we have to give more. We have to give more, and we have to do more, of course. But we try this. We try in training session. I saw the right focus, but we have to improve. We have to improve. This player is a lot of young player, but at the moment the situation is this. We have to play. We have to play with this guy. Terkait pemain muda, menurut coach
tetap karena kan sebenarnya di Persija sekarang tuh terlalu banyak pemain muda menurut coach, dan mereka benar-benar harus banyak memanfaatkan kesempatan dan harus banyak berkembang karena mereka juga masih muda. Situasinya menurut coach saat ini memang sejak awal dia melatih Persija dia kehilangan 4 sampai 5 pemain yang pindah. Jadi dia mau tidak mau harus mengamankan pemain yang ada, karena dari 4 sampai 5 pemain itu tidak ada pengganti yang menurut coach sepadan. Coach sendiri jelas dia selalu ingin menang, tapi ya dengan apa yang pemain ada ya dengan pemain yang ada sekarang, coach sih berharap untuk pemain-pemain muda ini memberikan lebih lagi usahanya, karena harus mencoba lebih banyak kesempatan pertama dalam latihan, karena memang ini salah satu yang mau tidak mau harus dimanfaatkan oleh coach pemain-pemain muda ini. Maybe the last question for you, coach. After this result, surely there will be an extra pressure from the supporters. How can you explain this kind of situation to the supporters? I understand the supporters. Of course, they want to win, and I understand. But this is. I want to repeat. I do my best to improve this team, but my difficulty is I don't have options, and there are a lot of players. They go away. They went away. You have to improve these players. This guy, the younger players, a lot. But you have to do and to go with this player. I do my best. And I think thanks to the support, the fans. But at the moment, the situation is this: we have to work. And we have to do more. Probably we have to do more in the Verizon game. Terkait tekanan dari supporter, coach paham tentu mereka ingin menang. Tekanan itu pasti ada, dia sangat paham. Tapi yang ingin coach ulangi, dia ingin mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk mengembangkan pemain-pemain yang ada di Persija, terutama pemain muda. Karena sebenarnya coach juga tidak banyak pilihan, dan mau tidak mau opsinya adalah mengembangkan pemain muda, karena perbandingannya juga dengan pemain-pemain inti Persija atau pemain senior Persija juga menurut coach kurang sepadan gitu. Yang jelas dia ingin berterima kasih untuk supporter, dia berjanji untuk lebih berusaha lagi mengembangkan pemain dalam latihan dan memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Okay, last one for Rohit-chan. Starting from next week, the schedule will be quite tight with short breaks. Are the team ready to face the competition with tight schedule? Yeah, the schedule is very tight, but we have to prepare ourselves. We have to take rest. We have to take care of ourselves, and be ready for the match. That's it. Terkait jadwal yang padat, ya jelas Rohit juga udah paham bahwa setelah ini jadwalnya akan sangat padat, akan lebih padat. Yang harus dilakukan Persija sekarang ya istirahat, memanfaatkan waktu istirahat yang ada, dan lebih lagi mengembangkan diri dan memperhatikan apa yang menjadi kesalahan di game ini. Oke, teman-teman, karena waktu juga mungkin kita akhiri sesi dengan Persija malam ini. Terima kasih. Thank you, Coach. Thank you, Rohit. Terima kasih, Mas Yudis. Di Papua juga katanya sudah jam 1 ini, jadi kita langsung memulai sesi dengan perwakilan tim Persipura. Sudah hadir bersama kita Head Coach Jackson Tiago. Malam Coach. Dan perwakilan pemain Mas Teofilio. Benar? Oke, nanti semua pakai mic. Oke, langsung aja ke nyala kok.
Nyala kok, langsung ke sana Coach suara audionya. Oke, langsung ke Coach Jackson. 1 poin perdana untuk Persipura malam ini setelah pekan ketiga Coach. Seperti apa Coach melihat jalannya pertandingan malam ini? Silakan Coach. Ya, sebenarnya sebuah pertandingan yang cukup menarik ya untuk kita yang duduk di bench sana. Kedua tim berusaha meraih kemenangan dengan masing-masing punya kemampuan. Meskipun kita kali ini kita tidak mampu diperkuat pemain asing, tapi anak-anak lokal kami mampu menampilkan sebuah permainan yang cukup menarik ya. Ada peningkatan yang sangat signifikan. Semoga ini menjadi modal buat mereka ya untuk lebih percaya diri terhadap kemampuan masing-masing. Saya secara pribadi sebagai pelatih saya tidak pernah meragukan kemampuan dari mereka, tapi dengan 2 hasil kekalahan sebelumnya sudah jelas itu sedikit ya menurunkan percaya diri dari pemain. Dan hari ini kita dengan Persija kita mampu mendapat sebuah ya hasil yang lebih baik daripada sebelumnya, meskipun bukan yang kita inginkan maksimal ya, tapi itu modal yang baik untuk anak-anak. Oke, tadi mumpung Coach menyinggung soal pemain asing. Apa sih alasan Coach malam ini Persipura bermain tanpa pemain asing? Karena Tuhan belum mengizinkan kita pakai tenaga asing kita semuanya. Itu saja. Singkat, padat, tepat. Oke, ke Theo dulu. Skor seri di pekan ketiga, bagaimana Theo melihat performa tim Persipura malam ini? Karena di babak kedua terlihat bahwa agak sedikit berbeda dengan babak pertama, lebih banyak penyerang dan lebih banyak peluang. Walaupun hasilnya belum poin maksimal, bagaimana Theo melihat? Yang pertama, puji Tuhan kami seluruh tim mengucap syukur karena di beberapa pertandingan yang 2 kami telah lakoni, kami tidak meraih poin apapun. Tapi puji Tuhan malam ini kami bermain tanpa pemain asing, kami bisa meraih poin. Itu poin yang sangat penting bagi tim kami dan kami sangat mengucap syukur. Dengan Coach Jackson kembali, ini ada pertanyaan dari teman wartawan dari Jarwo Indosport. Coach, lini depan masih kesulitan mencetak gol. Apa yang harus dibenahi Coach? Dan apakah dengan hal itu Persipura akan mengubah cara bermain atau malah mendatangkan pemain asing untuk jadi penyuplai di lini depan? Nah, jelas kita punya sebuah persoalan di sana ya. Kalau melihat hari ini kita lebih baik daripada 2 partai sebelumnya dari aspek kesempatan peluang gol. Nah, kita sedang dalam sebuah proses. Saya dalam meeting tadi maupun meeting sebelum Persela saya sampaikan bahwa malam ini kita kalahkan Persija. Saya masih yakin bahwa tim ini belum mampu keluarkan 50% dari kemampuan mereka punya. Itu saya sampaikan dalam meeting. Dan saya tahu bahwa ada banyak hal yang kita harus memperbaiki dalam tim. Salah satu proses penyerangan kita, produktivitas gol kita. Dan saya setuju dengan Jarwo, itu adalah sebuah PR yang saya punya. Tapi sedikit demi sedikit, semoga saya mampu pecahkan persoalan itu. Selanjutnya Coach, bagaimana perkembangan kondisi Taki dan Mota Coach? Kenapa lama sekali cederanya? Ya, mereka mengalami cedera lutut dan paha dalam. Sampai saat ini mereka masih dirawat oleh tim medis, termasuk Kevin juga dalam pertandingan kemarin lawan Persela. Dia mengalami cedera di kaki juga. Ya mungkin itu adalah sebuah perjalanan yang Tuhan izinkan kita melalui ya. Saya sudah sampaikan bahwa kita berharap semua pemain dalam kondisi fit. Tapi ya kenyataannya kita berbeda, tapi itu bukan alasan untuk saya sebagai pelatih bersungut-sungut dan merasa ada kerugian. Saya rasa siapapun yang menggunakan baju Persipura, saya yakin pemain itu pasti akan siap menjalankan tugas itu, apakah lokal maupun asing. Saya tidak pernah mengeluh adanya atau tidak ada pemain asing. Sehingga jelas sama mereka secepat mungkin bersama kita, karena pasti kita lebih kuat ya. Pilihannya lebih banyak lagi, tapi ya saya berikan waktu kepada mereka untuk pulih 100%. Begitu mereka siap, mereka bersaing dengan pemain-pemain lain. Oke, berbicara soal kondisi tim juga ada beberapa yang cedera. Sementara ke depan jadwal kompetisi semakin padat nih Coach. Breaknya juga semakin singkat. Apakah ada strategi khusus untuk mengatasi ini nanti Coach? Ya jelas kita pasti punya kiat-kiat untuk bisa berjalan dalam sebuah kompetisi tanpa cedera ya. Tapi kita tahu juga jauh hari sebelum kompetisi ini dimulai saya sudah sampaikan bahwa musim ini di pandemi ini kita akan mengalami persoalan COVID. Bisa saja ada anggota dari tim kita yang terinfeksi. Dan selain itu selama 1,5 tahun anak-anak tidak bermain. Tiba-tiba kita harus langsung membawa mereka ke level kompetitif.
Itu adalah sebuah resiko ya. Pasti hal yang kita mengalami saat ini mungkin klub lain akan mengalami di kemudian hari. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin dengan staf pelatih kita untuk menetralisir persoalan itu. Tapi ya cedera lutut, cedera paha dalam, ada lutut ada 2 orang ya. Itu adalah cedera yang kita tidak bisa prediksi. Dan itu adalah sebuah risiko dalam kompetisi. Tinggal kita sebagai pelatih bijak dalam maksimalkan seluruh kekuatan kita supaya terjadi seperti malam hari ini. Meskipun ada beberapa komponen yang tidak ada, pemain lain siap untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Oke, ke Theo dulu nih Theo. Kalau secara pribadi Theo ada yang bisa dievaluasi dari penampilan malam ini secara pribadi. Apa yang bakal dijadikan pelajaran untuk pertandingan selanjutnya nanti? Pelajaran yang dapat saya ambil mungkin lebih kerja keras lagi, lebih disiplin posisi, lebih kuat lagi untuk duel 1 lawan 1. Pak, tadi ada rasa nervous atau grogi karena berhadapan dengan pemain Persija, mungkin dipenuhi oleh skuad yang bintang-bintang gitu. Apakah ada sedikit mempengaruhi kepercayaan diri teman-teman pemain muda? Kami tidak takut. Kami berjalan sama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa halangi kami. Coach, kembali ada pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama, Persipura tadi kenapa nggak protes wasit karena ada handball di menit akhir harusnya bisa menang. Yang kedua, pemain Anda berhasil mematikan pergerakan Osvaldo Hai. Apa resepnya, Coach? Mengenai wasit, saya beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa saya akan punya toleransi setinggi-tingginya kepada korpus wasit. Karena saya melihat apa, kita pemain maupun pelatih, kita 1,5 tahun kita vakum dalam kompetisi. Naluri kita maupun feeling kita dalam melihat pertandingan, penilaian pertandingan, menilai sebuah pertandingan juga pasti sedikit terganggu, apalagi wasit ya yang kerja di bawah penuh tekanan. Sehingga kalau saya tidak ada protes karena saya mau respect wasit dan saya menempatkan diri dalam posisi itu. Saya punya toleransi karena saya yakin 1,5 tahun kita sudah berkompetisi itu berdampak kepada kemampuan mereka, feeling mereka ya. Sehingga saya punya toleransi dalam hal itu. Sebenarnya mengenai Osvaldo Hai itu dia bagian dari sebuah sistem permainan. Kita tidak pernah bicara fokus kepada Osvaldo Hai sama sekali. Jelas dia salah satu pemain kunci Persija, kita tahu. Tapi Persija selain Osvaldo masih ada Rico, masih ada Simic, masih ada Rohit. Ada beberapa pemain kunci yang kita selama masa latihan maupun meeting kita kemarin maupun hari ini, kita siapkan sebuah sistem secara tim untuk bisa menetralisir kelebihan yang mereka punya. Dan puji Tuhan kita mampu melakukan dalam beberapa momen, tapi ada momen juga mereka masih mampu lolos. Tapi bersyukur hari ini Tuhan memberi sebuah nilai kecil kepada kita supaya kita merasakan ya berkat ini luar biasa dalam masa sulit ini, dan kita bersyukur itu semua berkat kerja keras, pemahaman yang luar biasa dari pemain. Oke, semoga pertandingan selanjutnya bisa meraih poin yang lebih maksimal lagi. Amin. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri sesi malam ini. Terima kasih sudah bergabung secara virtual dengan kami. Terima kasih Coach Jackson, terima kasih Theo. Sukses di pertandingan selanjutnya.